Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu, saudara sekalian, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian, pada kesempatan video kali ini saya sebagai imam masjid At-Taubah Puskopkar Batu Haji Batam ingin menyampaikan tentang tutorial pelaksanaan sholat id di rumah kita masing-masing. Dikarenakan mungkin banyak di antara kita selama mengikuti pelaksanaan sholat id, mungkin kebanyakan dari kita sebagai jamaah atau sebagai makmum. Namun pada kesempatan sholat id tahun ini boleh jadi di antara sebagian kita justru akan menjadi imam dalam sholat Idul Fitri. Demikian juga mungkin ya menyampaikan khutbah dalam sholat id tersebut. Oleh karena itu maka butuh yaitu ilmu yang kita dapatkan untuk melaksanakan praktek ibadah tersebut. Karena tentu melaksanakan suatu ibadah ya dilandaskan dengan ilmu. Memang sejatinya sholat Idul Fitri itu harusnya dilaksanakan di lapangan ataupun di masjid-masjid. Namun di tengah pandemi COVID-19 ini, para ulama serta umara menyarankan serta menghimbau kita agar melaksanakan sholat id di rumah kita masing-masing demi untuk kemaslahatan kita bersama. Oleh karena itu, pada kesempatan video kali ini saya ingin memberikan tips atau sedikit tata cara pelaksanaan tutorial sholat id di rumah, yang mana sebelum kita melaksanakan sholat id ada baiknya kita melaksanakan sunnah-sunnah sebelum sholat id dilaksanakan. Di antaranya yang pertama, kita disunahkan untuk melaksanakan mandi di hari raya. Ya, dengan niat nawaitu ghusla li'idil fitri sunnatan lillahi ta'ala. Niat saya mandi sunnah di hari raya Idul Fitri karena Allah Ta'ala. Mandi seperti biasa, layaknya mandi setiap harinya. Kemudian setelah kita mandi sunnah di hari raya, kita dianjurkan yaitu sebelum berangkat atau melaksanakan sholat id, dianjurkan untuk makan terlebih dahulu dan disunahkan untuk mengkonsumsi kurma dengan bilangan ganjil. Boleh 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Kalau tidak ada kurma, boleh juga diganti dengan makanan yang lain. Apa tujuannya? Tujuannya adalah bahwasanya ketika tiba tanggal 1 Syawal, hari raya Idul Fitri, itu tandanya kita berbuka. Fitri sendiri artinya berbuka. Oleh karena itu, untuk membedakan biasanya kita makan sebelum azan subuh atau waktu fajar, ketika di hari raya Idul Fitri tanggal 1 Syawal, maka setelah salat fajar atau salat subuh, kita dianjurkan untuk berbuka atau ya makan. Kemudian setelah kita mengkonsumsi kurma ataupun makanan yang lainnya, kita juga disunahkan sebelum sholat id dilaksanakan untuk memperbanyak yaitu tasbih, tahmid, serta takbir. Ya, biasa kalau kita sholat berjamaah di lapangan atau di masjid ketika sholat id, ya sambil kita berjalan menuju masjid atau lapangan, kita mengumandangkan takbir. Karena ini dilaksanakan di rumah, maka kita buat di rumah ya sebelum dilaksanakan sholat id sambil mengumpulkan keluarga-keluarga kita, ya maka dianjurkan untuk mengumandangkan takbir di rumah masing-masing. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah itu kemudian kita akan langsung masuk ke tata cara sholat id. Ya, yang mana tata cara sholat id
tentu seperti biasa kita sudah laksanakan setiap tahunnya. Ya, diawali yaitu dengan niat. Ya, kita awali dengan niat, yang mana niatnya usalli sunnatan li'idil fitri raka'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Kalau kita menjadi seorang imam, adaan imaman lillahi ta'ala. Kalau makmum, adaan makmuman lillahi ta'ala. Kemudian kita bertakbir Allahu Akbar, yaitu takbiratul ihram. Dan takbiratul ihram ini tidak dihitung ya dengan takbir yang disunahkan, yaitu sebanyak 7 kali. Nah, setelah kita bertakbir, kemudian membaca doa istiftah. Setelah selesai, baru kemudian kita melaksanakan yaitu 7 kali takbir. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai 7 kali di rakaat yang pertama. Dan dianjurkan di sela-sela takbir yang pertama dan takbir berikutnya ya ada jeda, apalagi nanti jika jamaah menjadi seorang imam ketika sholat Idul Fitri, maka kasih jeda waktu agar supaya ya kita bisa bertasbih, bertahmid dan bertahlil. Yang mana bacaannya di antara takbir tersebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saya ulangi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, jadi sela-sela takbir rakaat pertama sebanyak 7 kali takbir. Setelah itu baru kemudian kita membaca surah Al-Fatihah dari awal sampai akhir. Dan setelah membaca surat Al-Fatihah kita membaca ayat ya, yang mana kalau kita merujuk kepada hadis Rasulullah dianjurkan membaca surat Al-A'la di rakaat yang pertama ya, dan Al-Ghasyiyah di rakaat yang kedua, atau surat Qaf di rakaat pertama, surat Al-Qamar di rakaat yang kedua. Ustaz, bagaimana kalau tak hafal surat Al-A'la, Al-Ghasyiyah, apalagi surat Qaf dan surat Qamar? Maka boleh diganti dengan surat yang lain, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka bacalah apa yang paling mudah menurut kamu. Boleh surat Al-Ikhlas, boleh surat Al-Falaq, An-Nas, ya Al-Kautsar, yang mana kita mudah. Ya, jangan sampai kemudian mempersulit kita. Setelah selesai membaca ayat, baru kemudian kita ruku sebagaimana ruku biasa, kemudian juga i'tidal, sujud, sampai kemudian naik lagi untuk rakaat yang kedua. Allahu Akbar. Ya, maka takbir yang ini tidak dihitung. Ya, yang dihitung adalah takbir ya setelah kita takbiratul intiqal. Ya, kemudian kita bertakbir sebanyak 5 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya sebanyak 5 kali. Dan di antara jeda takbir tersebut dianjurkan juga untuk membaca tasbih, tahmid, takbir dan tahlil. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, kemudian membaca surah Al-Fatihah lagi sampai selesai. Dilanjutkan dengan membaca surat atau ayat ya sesuai dengan apa yang kita hafal. Baru kemudian kita setelah itu melaksanakan ruku dan sujud seperti biasanya hingga tahiyat akhir, maka selesai ya pelaksanaan sholat Idul Fitri di rumah. Nah, kemudian ada pertanyaan, Ustadz, bagaimana kalau kita setelah sholat Idul Fitri ya apakah harus berkhutbah atau tidak? Khutbah sholat Idul Fitri itu berbeda dengan khutbah sholat Jumat. Kalau khutbah sholat Jumat hukumnya wajib, kalau khutbah sholat Id itu hukumnya sunnah. Ya, jadi kalaupun tidak ada khutbah itu tidak apa-apa. Tapi tentu kita menginginkan pahala yang lebih banyak dan lebih sempurna, maka berikan khutbah. Ya. Dan khutbahnya kan tidak seperti ya kita menyampaikan khutbah di depan orang banyak. Ya, paling kita menyampaikan khutbah di depan istri kita, anak kita, ataupun saudara kita. Jadi jangan grogi bapak-bapak. Ya. Jadi menyampaikan khutbah itu untuk menyempurnakan pahala sholat Id kita. Nah, bagaimana terkait dengan rukun khutbah? Sederhana saja. Ya, khutbah itu tak perlu panjang-panjang. Khutbah tak perlu lama-lama. Yang penting tercukupi rukun-rukun. Apa saja rukun khutbah? Yang pertama yaitu adanya
tahmid, memuji Allah. Ya, tentu diawali dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kemudian tahmid. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salawat. Ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian yang ketiga yaitu kita berwasiat. Ya. Wahai keluargaku, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya ketakwaan kita kepadanya. Nah, kemudian yang berikutnya, yang keempat, membaca beberapa ayat atau surat. Ya, apa saja ya yang kita kuasai. Kalau hanya hafalnya surat Al-Ikhlas, ya sampaikan surat Al-Ikhlas. Baca Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Atau yang lebih pendek lagi, Inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka wal abtar. Ya, setelah selesai, kemudian ya kalau ada nasihat itu lebih baik. Ya, sampaikan kepada keluarga nasihat. Baru setelah nasihat, ya kita duduk di antara dua khutbah sebentar, kemudian berdiri lagi, kita mengucapkan seperti yang di khutbah pertama. Baca alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin, dan seterusnya. Atau Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, setelah itu kemudian kita ya berdoa. Ya, doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, dan seterusnya. Ya, kalau kita tidak hafal, boleh dengan bahasa Indonesia. Ya, ya Allah, ampunilah kami, anak istri kami, keluarga kami, dan kaum muslimin dan muslimat. Ya, ampunilah segala dosa-dosa mereka, dan tambahkan doa-doa yang lain ya sesuai dengan apa yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah itu baru kemudian salam penutup dan selesai. Mudah kan Bapak-bapak? Ya, yang akan menjadi imam sekaligus menjadi khatib. Ya, kapan lagi Bapak-bapak ya para laki-laki akan menjadi imam salat Id dan juga khatib ya salat Id kalau bukan pada kesempatan kali ini. Jadi memang adanya pandemi ini ya banyak hikmah yang bisa kita dapatkan. Kita bisa ya melakukan hal-hal ibadah yang mungkin ya sulit kita lakukan atau belum pernah kita lakukan. Saatnya ya kita buktikan bahwasanya kita seorang muslim yang beriman, yang berilmu, ya kita bisa melaksanakannya. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit tutorial tata cara praktek salat Idul Fitri ya yang nanti akan dilaksanakan di rumah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kami segenap pengurus Yayasan Wakaf dan Masjid At-Taubah ya beserta dengan para asatid, juga para tim kreatif kami di channel YouTube Masjid At-Taubah, memohon maaf apabila dalam bulan Ramadan ini kami menyampaikan kultum ya, baik itu kultum tarawih, kultum menjelang berbuka ataupun kajian pada salat subuh, ada salah, ada khilaf, ada kurang maupun ada lebihnya, itulah manusia. Oleh karena itu saya mewakili segenap pengurus Yayasan Wakaf At-Taubah dan seluruh yang ada di sini mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khair minal aidina wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.